Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shendi Pajriani dari kelas 03 SAKP 006. Di sini saya dan teman saya Syarifatul Adawiyah akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan suatu asumsi atau anggapan yang bisa benar dan juga bisa salah mengenai suatu hal. Untuk menjelaskan hal itu perlu dilakukan pengujian atau pembuktian lebih lanjut. Asumsi atau anggapan itu seringkali dipakai sebagai dasar dalam memutuskan atau menetapkan suatu dalam rangka penyusunan perencanaan atau kepentingan lainnya dalam bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, dan juga politik. Bila hipotesis yang dibuat itu secara khusus berkaitan dengan parameter populasi, maka hipotesis itu juga disebut hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah asumsi atau anggapan mengenai pernyataan yang mungkin benar dan juga mungkin salah mengenai parameter suatu populasi. Untuk mengetahui apakah asumsi yang telah kita buat mengenai parameter populasi itu benar atau salah, sehingga kita akan memutuskan menerima atau menolak hipotesis tersebut, diperlukan pengujian dengan memakai data dari sampel. Langkah atau prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah kita menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi disebut juga pengujian hipotesis. Pada pengujian hipotesis, kita hanya ingin mengetahui atau menguji apakah parameter suatu populasi yaitu meta sama dengan nilai tertentu yaitu meta 0 atau tidak. Kalau kita mempunyai dua populasi masing-masing dengan parameter meta 1 dan meta 2, kita melakukan uji apakah meta 1 sama dengan meta 2, dan sebagainya. Oleh karena itu, hipotesis statistik dilakukan dengan memakai sampel, maka kebenaran atau tidak kebenaran suatu hipotesis statistik tidak pernah diketahui dengan pasti. Jadi, untuk suatu hipotesis yang dibuat, hanya dua kemungkinan yang akan kita putuskan, yaitu kita akan menolak hipotesis atau akan menolaknya. Kemudian dilakukan perhitungan statistik dari sampel. Penolakan hipotesis artinya kita menyimpulkan bahwa hipotesis tidak benar, sedangkan menerima hipotesis artinya tidak ada cukup pembuktian informasi dari sampel untuk menyimpulkan bahwa harusnya ditolak. Artinya walaupun hipotesis itu kita terima, tidak berarti hipotesis itu benar. Oleh karena itu, dalam pembuatan rumusan pengujian hipotesis, hendaknya kita perlu selalu membuat pernyataan hipotesis yang diharapkan akan diputuskan akan ditolak. Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak disebut hipotesis nol yang ditulis dengan H0. Penolakan hipotesis nol akan menjurus pada penerimaan hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan yang ditulis dengan H1 atau H2. Selanjutnya ada kesalahan jenis 1 dan jenis 2. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas bahwa untuk menguji hipotesis, kita menghitung statistik atau besaran berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Apapun yang diperoleh dari sampel merupakan perkiraan yang dipakai sebagai dasar untuk memutuskan kita menolak atau menerima hipotesis nol mengenai parameter populasi, sehingga dengan demikian keputusan kita menolak atau menerima hipotesis nol mengandung suatu ketidakpastian. Artinya keputusan itu bisa benar atau bisa juga salah. Adanya faktor ketidakpastian ini mengakibatkan timbulnya suatu resiko yang harus ditanggung oleh pembuat keputusan itu sendiri. Pada pengujian hipotesis dikenal dengan dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis 2. Kesalahan jenis 1 adalah kesalahan yang menolak hipo nol, padahal hipotesis nol benar sehingga sesungguhnya harus diterima. Kesalahan jenis 2 adalah kesalahan yang akibat menerima hipotesis nol, padahal hipotesis nol salah sehingga sesungguhnya harus ditolak. Probabilitas melakukan kesalahan jenis 1 disebut taraf nyata atau taraf keberanian, atau taraf signifikan yang ditulis dengan A, yaitu A sama dengan P, atau kesalahan jenis 1 sama dengan P menolak H0 atau H0 sama. Untuk lebih lengkapnya, kalian dapat melihat tabel di atas ini. Selanjutnya ada uji satu arah dan uji dua arah. Seperti pada pendugaan parameter theta dari suatu populasi, bila nilai parameter theta diasumsikan sama dengan suatu bilangan tertentu atau theta 0, sehingga theta sama dengan theta 0.
Maka hipotesis 0 dari masalah ini ditulis dengan cara H0 dibagi theta sama dengan theta 0. Ada dua cara untuk pengujian hipotesis 0 tersebut tergantung dari hipotesis alternatifnya atau H1, yaitu hipotesis yang dipakai untuk melawan hipotesis 0 atau H0 berdasarkan hipotesis alternatif. Dua jenis pengujian yaitu pengujian satu arah dan pengujian dua arah. Uji satu arah ditandai dengan adanya satu daerah penolak hipotesis 0 atau H0 yang bergantung pada nilai kritis tertentu, di mana nilai kritis ini diperoleh dari tabel untuk nilai delta yang telah dipilih sebelumnya. Berdasarkan nilai kritis tersebut, daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H0 ditunjukkan pada gambar berikut. Pada gambar 12.1 dan gambar 12.2, daerah penolakan H0 adalah luas daerah yang diarsir, yaitu ditunjukkan oleh delta. Sedangkan luas daerah penerimaan H0 ditunjukkan oleh 1 dikurang delta. Nilai yang membatasi daerah penolakan dan daerah penerimaan H0 adalah Z delta, yang disebut dengan daerah kritis, di mana nilai Z delta didapat dari tabel untuk delta yang telah ditentukan sebelumnya. Daerah penolakan H0 seringkali disebut juga daerah kritis. Pada uji dua arah tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 12.3, daerah penolakan H0 ada dua, yaitu luas daerah di bagian paling kiri dan luas daerah bagian paling kanan, yang masing-masing besarnya adalah delta dibagi 2, di mana delta yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan daerah penerimaan H0 ditunjukkan oleh luas daerah 1 dikurang delta. Nilai kritis ada dua, yaitu minus Z delta per 2 dan Z delta per 2, yang diperoleh dari tabel untuk nilai delta yang telah ditentukan sebelumnya. Pada pengujian hipotesis, dalam penentuan jenis pengujian yang akan dipakai, apakah diuji satu arah atau dua arah, sangat bergantung pada informasi atau data awal yang tersedia mengenai parameter populasi. Langkah penentuan jenis pengujian ini merupakan langkah awal yang sangat strategis karena akan menentukan langkah atau prosedur perhitungan berikutnya. Secara umum, langkah-langkah yang diperlukan untuk pengujian hipotesis yaitu: yang pertama, tetapkan dahulu rumusan hipotesis yang tepat, baik hipotesis 0 atau H0 dan juga hipotesis alternatif atau H1, apakah termasuk dalam pengujian satu arah atau dua arah. Selanjutnya, tetapkanlah taraf nyata delta yang diinginkan, sehingga dengan memakai nilai delta tersebut diperoleh nilai krisis dari tabel. Dengan demikian dapat digambarkan daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H0. Yang terakhir yaitu tetapkanlah statistika uji atau Z yang cocok untuk pengujian hipotesis 0. Rumus statistika ini sangat bergantung pada parameter populasi yang diuji, atau apakah theta sama dengan mikro atau theta sama dengan P, atau karakteristik populasi lainnya. Terakhir, terdapat pengujian hipotesis dengan sampel kecil seperti statistik T yang dipakai dalam menduga parameter rata-rata mu dari suatu populasi maupun untuk menduga parameter beda dua rata-rata mu1 min mu2 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada sampel besar, mengikuti prosedur tahapan pengujian hipotesis. Pada pengujian hipotesis dengan sampel kecil juga tidak jauh berbeda, kecuali rumus statistik yang digunakan untuk pengujian dan penentuan nilai kritis. Tahapan yang digunakan diantaranya perumusan hipotesis, penentuan taraf signifikasi, menentukan daerah penolakan dan penerimaan H0, kemudian menentukan kesimpulan dari pengujian. Uji statistik yang digunakan dalam menguji hipotesis uji dua arah yaitu H0 dibagi mu1 sama dengan mu2, H1 dibagi mu1 sama dengan mu2. Dan untuk uji satu arahnya yaitu H0 dibagi mu1 sama dengan mu2, H1 sama dengan mu1 lebih besar dari mu2. Uji statistik yang dipakai dapat dilihat di atas. T sama dengan X bar min mu0 dibagi sigma X bar, di mana sigma X sama dengan sigma X per pangkat N bila dua populasi tak terbatas. Jika sigma X sama dengan sigma X per pangkat N dikali N min N per N min 1 bila dua populasi terbatas.
Berikut gambar daerah penerimaan dari penolakan H0. Untuk A sama dengan 5%, T hitung sama dengan min 3,3 lebih kecil dari min 1,833. Sama dengan T 0,05, yaitu nilai T hitung sama dengan min 3,3 terletak di daerah penolakan H0. Kesimpulannya yaitu kita tolak H0, A sama dengan 5%, artinya cara pembayaran registrasi uang mahasiswa dengan sistem terbaru terbukti memerlukan waktu yang lebih singkat dengan cara yang lama, karena waktu yang diperlukan antara cara lama dan cara baru perbedaannya signifikan.